Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan berbagi kisah tentang perjalanan saya ke kampung halaman. Jadi ini sekalian ya. Ini Pak D saya, namanya Pak D Sawal. Beliau itu seorang petani berambang atau bawang merah ya, di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nah, beliau mengajak saya pada satu kesempatan. Jadi ini tuh sebenarnya video sudah lama ya, mungkin tahun 2015 apa 2016 gitu. Nah, beliau ingin mengajarkan sedikit atau sekilas tentang teknik budidaya tanaman bawang merah, atau bahasa latinnya Allium ascalonicum L. Nah, sekarang ini beliau sedang melakukan pengolahan tanah ya. Jadi pengolahan tanah itu masuk pada fase pratanam kalau di dalam teknik budidaya tanaman bawang merah itu. Jadi pengolahan tanah yang dilakukan oleh Pak D saya ini diantaranya adalah melakukan pembuatan bedengan. Bedengan itu kurang lebih saluran air gitu ya, saluran air atau kanal. Itu biasanya kalau untuk tanaman bawang merah ini dibuat dengan lebar setengah meter kurang lebih ya, jadi 50 sentian dengan kedalaman yang sama, jadi 50 cm juga. Kemudian setelah melakukan pembuatan bedengan itu biasanya melakukan pengolahan tanah yang lain dengan pengondisian kadar keasaman atau pH tanah dengan menambahkan beberapa dolomit. Kemudian sebelumnya itu tanahnya juga harus diberi pupuk kandang, kemudian digaru dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya mengikuti beberapa fase aja, tidak sepenuhnya, karena memang ini saya iseng aja ke kampung halaman, jadi memang nggak ada keperluan khusus untuk mengikuti seluruh fase budidaya. Nah, ini beliau melakukan pembuatan aliran ya, pembuatan aliran tanaman. Jadi nanti kalau istilah Jawanya disogrok gitu ya, di sogrok itu tanahnya didorong-dorong, yang kemudian nanti bibit dari tanaman bawang merah itu dimasukkan ke situ. Nah, fase untuk teknik budidaya tanaman bawang merah ini sendiri sebenarnya ada beberapa fase ya. Jadi ada pratanam, ada fase tanam, kemudian ada fase awal pertumbuhan, ada fase vegetatif, pembentukan umbi, pematangan, hingga panen dan pasca panen. Nah, ini yang bisa dilihat di video adalah fase pratanam, yaitu pemilihan bibit. Jadi setelah pengolahan tanah, jadi pratanam itu sebenarnya ada beberapa, mulai dari pengolahan tanah, kemudian pembentuk dasar, kemudian pemilihan bibit. Nah, ini adalah proses pemilihan bibit ya. Jadi ukuran umbi bibit yang optimal itu mestinya sekitar 3 gram atau 4 gram per umbi. Nah, kemudian akan lebih baik lagi kalau sudah disimpan 2-3 bulan, dan umbinya itu seharusnya masih dalam ikatan ya, atau masih ada daunnya. Kemudian umbi bibit itu juga harus sehat. Terus tandanya itu bentuknya masih kompak atau tidak keropos ya.
Nah, kulit umbi pun itu tidak terkelupas atau masih berkilau gitu. Nah, ini sekarang fase setelah fase tanam ya. Jadi ini sebenarnya sudah memasuki fase penyiraman. Jadi penyiraman itu sudah masuk di fase awal pertumbuhan. Jadi kebetulan saya tidak bisa mengikuti seluruh fase budidayanya karena memang waktu saya ke situ fase tanamnya itu sudah dimulai, dan sekarang ini masuk ke fase awal pertumbuhan. Nah, jadi yang saya lakukan ini adalah pengairan ya. Jadi pengairan itu biasanya dilakukan 2 kali, pagi dan sore. Terus kalau pagi itu biasanya harus sepagi mungkin karena untuk mengurangi serangan penyakit. Kemudian kalau untuk sore hari itu penyiramannya bisa dihentikan kalau misalnya tanaman bawang merahnya itu sudah tumbuh 90%. Nah, terus sebagai informasi juga bahwa air salinitas yang tinggi itu kurang baik bagi pertumbuhan bawang merah, dan tinggi permukaan air yang tadi sudah disiapkan sebelumnya itu bedengan itu harus dipertahankan kurang lebih 20 sentian dari permukaan bedengan supaya hasil tanamannya itu optimal ya. Nah, setelah fase pengairan ini saya juga sempat mengikuti fase panen ya. Jadi waktu itu kebetulan juga sudah ada petani yang melakukan pemanenan. Nah, setelah ini kita akan coba kunjungi ya beliau. Jadi fase pemanenan itu bisa dilakukan kalau tanaman bawang merah itu 60% sampai 90% daunnya itu sudah rebah ya atau jatuh itu. Kemudian berdasarkan ketinggian dataran di mana tanaman itu ditanam, itu kalau dataran rendah itu pemanenan biasanya dilakukan kalau umur tanaman sudah mencapai 55 hari atau sampai 70 hari. Nah, sedangkan untuk di dataran tinggi biasanya baru bisa dipanen setelah umur 70 sampai 90 hari atau kurang lebih 3 bulan. Kemudian panen itu biasanya dilakukan pada pagi hari ya, pagi hari, dan tanahnya nggak becek lagi. Nah, jadi ketika ini bisa kita lihat ya, ketika Bapak ini melakukan pemanenan itu tanah di sekitar itu sudah cukup kering ya. Jadi sudah kalau sudah nggak terlalu banyak air gitu loh. Jadi enak jabutnya juga solid gitu ya. Nah, pencabutan atau pemanenan itu sendiri itu biasanya dilakukan melalui batang dan daunnya gitu. Jadi dicabut batang dan daunnya sekaligus. Kemudian setelah dicabut itu 5 sampai 10 rumpun dari tanaman bawang merah itu diikat jadi satu ikatan. Nah, itu kalau di Nganjuk atau di Jawa secara umum itu istilahnya dipocong ya. Nah, ini seperti yang saya perlihatkan di video. Nah, ketika beberapa rumpun biasanya 5 sampai 10 lah itu diikat jadi satu, itu namanya dipocong gitu. Nah, oke, setelah proses panen itu biasanya kita menuju ke fase selanjutnya, yaitu fase pasca panen. Fase pasca panen sendiri itu ada 2 ya teman-teman. Jadi ada satu penjemuran, yang kedua itu penyimpanan. Nah, itu kebetulan saya juga bisa menemui waktu itu. Jadi beruntung sekali. Sebagian besar fase-fase penting dalam teknik budidaya tanaman bawang merah ini bisa saya temui dalam 1 hari sekaligus. Nah, ini ya, kita sedang berjalan di
satu lapangan milik salah satu petani yang sedang menjemur hasil panen. Nah, di Nganjuk atau di Jawa atau di mana ya, intinya penjemuran tanaman bawang merah itu biasanya dilakukan dengan alas anyaman bambu gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, itu kalau di Jawa itu istilahnya gedek namanya, gedek. Nah, itu dilakukan di atas itu. Nah, penjemuran itu biasanya ada 2 fase. Fase yang pertama itu dilakukan 1 mingguan kurang lebih, dengan bagian daun menghadap ke atas. Itu tujuannya untuk mengeringkan daun. Sedangkan untuk penjemuran fase yang kedua itu biasanya cukup dengan 2-3 hari, dengan sekarang umbi yang dihadapkan ke atas. Jadi tujuannya ya untuk mengeringkan bagian umbi itu, sekaligus melakukan pembersihan umbi dari sisa kotoran atau kulit atau tanah yang ikut terbawa dari sawah atau dari ladang itu. Nah, setelah kadar airnya turun setelah dijemur itu menjadi kurang lebih 85%, nah itu baru disimpan di gudang seperti ini. Nah, ini saya juga sempat mengunjungi Pak Tani yang sedang melakukan pemilihan dan pembersihan sekaligus ya. Jadi setelah dilakukan pemilihan ini, dibersihkan, dipilih hasil panen yang bagus, itu baru diikat kemudian disimpan. Nah, penyimpanan bawang merah sendiri ini unik ya. Jadi biasanya ikatan-ikatan bawang merah itu digantungkan pada rak-rak bambu. Nah, kalau itu tadi sempat kelihatan ya, nanti akan saya tunjukkan lagi. Jadi digantungkan pada rak-rak bambu gitu, diangin-anginkan. Nah, aerasi di dalam gudang atau di tempat penyimpanan itu harus diatur dengan baik. Nah, seperti ini ya. Nah, ini itu suhu gudang pun itu juga mesti diperhatikan. Jadi kurang lebih dibuat sekitar 26-29 derajat Celcius. Kelembapannya pun juga mesti diperhatikan. Itu biasanya yang digunakan itu sekitar 70-80% untuk kelembapan. Jadi hal-hal itu diperlukan untuk menjaga kualitas tanaman bawang merah sendiri sebelum nanti diserahkan kepada supplier atau langsung dibawa ke pasar, supaya kualitasnya tetap optimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.